Bingung gak sih ntar kita mau kerja di mana? Iya ya, bingung loh, habis kuliah ini kita mau kerja di mana? Kita tuh ya bingung bukan karena kebanyakan pilihan, tapi karena kebanyakan yang kita pelajarin. Jadi kita tuh nggak sempat gitu loh paham sama diri kita sendiri. Makanya kita bingung kerjaan yang cocok sama kita itu gimana. Iya sih, kayak gue juga tuh pengen kan punya kerjaan tuh yang cocok sama gue, tapi gue nggak tahu kerjaan apa yang cocok sama buat diri gue sendiri. Nah iya, gue juga kayak takut salah pilih gitu gak sih? Iya, gimana ya biar kita tahu kerjaan apa yang cocok buat kita? Biar kita tahu kerjaan yang cocok sama kita itu apa, kita tuh harus tahu gitu loh sama kepribadian kita itu apa. Emang hubungannya kepribadian sama kerjaan kita tuh apa? Kepribadian kan beda-beda ya. Ada orang yang nyaman kerja sendiri, ada juga orang yang nyaman kerja bareng-bareng gitu. Nah kalau kita salah pilih kerjaan yang gak sesuai sama kepribadian kita jatuhnya tuh kayak terpaksa gitu loh kerjanya, jadi nggak nyaman gitu ngejalaninnya. Tapi kalau kita kerjanya sesuai sama kepribadian kita pasti seneng kan ngejalaninnya, kayak betah gitu. Iya sih. Nah ya sih, tapi kayak cara kita tahu kepribadian kita tuh kayak mana? Gini kan, jadi kan ada 6 tipe nih ya kan. Yang pertama itu realistik, suka praktek langsung apa yang baru dipelajarin, suka hal-hal praktis. Ada nggak yang tipenya realistik? Nah gue tuh orangnya kayak penasaran gitu. Jadi kalau misalkan ada hal baru tuh gue kayak langsung pengen nyoba. Gue juga suka banget sama yang praktis-praktis itu. Yang gak mau ribet gak Nah sih? iya benar banget. Haha. Mungkin lo orangnya itu cenderung apa adanya gitu ya, lebih suka kerja outdoor, lebih suka kerja sendiri atau sama orang-orang yang tipenya sama. Nah iya benar banget, benar. Terus ada yang kedua itu ada tipe investigatif gitu, suka banget mikir, mecahin masalah, suka hal-hal yang berhubungan sama matematika atau sains, orangnya kritis, teliti, analitis. Ada yang sama nggak? Enggak sih, kalau gue nggak, bener-bener gue nggak suka MTK, apalagi sains kan, gue nggak suka banget. Soalnya gue anak IPS banget. Iya, soalnya kan IPS. Gak suka dong. Terus ada artistik nih, cenderung ekspresif, mandiri, tertarik sama seni, orangnya kreatif. Ada? Lo nggak kayak Enggak sih kayaknya kalau gue. Tapi gue suka musik sih. Berarti lo lebih nikmatin pekerjaan dengan kebebasan berekspresi. Contohnya itu pemusik, aktor, editor, penulis, sama guru seni. Terus ada lagi nih sosial, suka kerja sama orang lain, terutama ngasih layanan sama orang lain. Bisa kerja sama semua orang, terutama buat yang membutuhkan. Nah, kalau yang sosial nih gue banget sih. Berarti lo orangnya tuh peduli, kooperatif, bisa kerja di tempat yang ngelayanin orang gitu. Nah, sama gue juga kayak gitu. Terus ada nih enterprising, pinter banget buat mimpin, terus ngebujuk orang buat percaya sama kita. Iya, serius gue banget. kayak gue juga deh kayak gitu. Biasanya cocok nih di dunia bisnis atau politik, bisa kerja sama siapa aja, suka ngambil peran leader dalam kelompok. Kalau gue sih kayak lebih ke bisnis deh. Iya. Lu juga gak sih? Kayak lu kan kayak suka ngambil peran leader kalau di kelompok. Iya gak sih? Iya sih, kayaknya gue juga ngerasa gitu sih. Nah terus yang terakhir ini ada konvensional nih, suka sama pekerjaan, sistematis, suka ngikutin instruksi, misalnya kerjaan yang berhubungan sama angka, catatan, atau mesin yang berulang-ulang, suka sama kerjaan yang repetitif, bisa kerja sama siapa aja asal pembagian tugasnya jelas. Nggak sih, Nggak Sih, sih. kalau gue nggak kayak Kalau gitu. udah banget sih kalau kayak mesin-mesin gitu, Kayak bikin pening diri gue lebih sendiri. ke teknik gak sih? Nah terus kalau misalnya kayak gue nih, kayak gue Nabila Dita, itu kan sama ya, berarti tipe kita sama gitu. Enggak sih, jadi kan gini, walaupun tipe kita sama teman kita, tapi belum tentu cara kerjanya itu sama gitu loh, karena tiap kepribadian kan pasti punya keunikannya masing-masing. Ya sih, kayak gue sekarang udah nemu sih kayak tipe gue tuh gimana, tapi gue belum nemu kerjaan yang pas sama diri gue tuh apa gitu. Nah selain kita tuh tahu kepribadian kita itu apa, kita juga harus tahu passion kita itu apa. Passion itu kan berubah-ubah ya, tiap hari, minggu, bulan, tahun gitu. Nah tapi walaupun suka berubah, pasti adalah hal yang sama yang pernah atau belum kita jalanin, tapi kita suka nih, kita tertarik sama hal itu. Nah tapi kalau misalkan sering berubah-berubah gitu ya, gimana kita bisa taunya? Jadi caranya kan gini, kita bisa ngelis tuh hal yang kita suka dari dulu sampai sekarang, mau yang pernah dilakuin ataupun yang belum pernah dilakuin. Nah dari list itu, lo identifikasi tuh apa sih kesamaan dari beberapa hal yang lo suka itu, apa sih profesi yang bisa lo kerjain dari hal-hal yang lo suka itu. Misalnya gini, gue suka banget ngebantu orang yang emang perlu dibantu ya. Gue suka dengerin orang cerita, terus gue ngasih saran gitu. Nah jadi gue ini cenderung ke sosial gitu, berarti cocok jadi konselor, psikolog, perawat, atau ngelayanin orang gitu. Berarti kalau gue lebih ke seni kali ya. Soalnya kan gue dulu suka nyanyi, nari, apalagi nonton film tuh gue suka banget. Dan gue juga pernah tuh nyoba buat novel.
Iya, Bisa. berarti gue juga dong. Soalnya gue juga dari dulu sukanya nari, baca novel, film. Gue juga berarti lebih ke seni ya. Iya, sama berarti kita. Kalau gue sih kayak mungkin gue lebih ke olahraga gak sih? Soalnya dulu kan gue main volley, gue main basket. Bener Terus banget, sekarang gue bener juga banget. kayak lagi suka banget main bulu tangkis. Iya benar. Tapi ya kita Hmm. juga harus ingat loh, kalau passion doang itu tuh nggak ngasilin uang. Tapi kalau kita bisa expert dan ngasih manfaat ke orang lain dalam passion itu, baru kita bisa ngasilin uang. Makanya ada istilah bahasa Jepang itu yang namanya ikigai. Kalau kata ikigai itu yang penting dalam pekerjaan bukan cuma passion doang, tapi ada 4 hal yang harus diperhatiin. Yang pertama itu passion, yang kedua itu expert, yang ketiga itu manfaat, terus yang keempat itu uang yang bisa kita dapetin dari passion itu. Oh, ya berarti gue sekarang kayak udah mulai kepikiran sih gue bakal gimana. Tapi kayak gue nggak yakin gitu loh sama diri gue sendiri. Iya, gimana kalau misalnya kita ragu? Gimana, Pi? Nah, musuh paling besar kita itu kan diri kita sendiri ya. Pas lo ragu sama diri lo sendiri, lo ngerasa lo nggak yakin apa yang lo lakuin itu tepat gak sih. Nah, yang kayak gini tuh harus diatasin, karena kalau nggak diatasin bisa ngelakuin cara yang salah. Nah, cara ngatasinnya lo harus yakin kalau kemampuan seseorang itu bisa berubah karena usaha yang dilakuin, kayak belajar, latihan gitu. Misal lo takut gak berhasil nih, lo takut mau maju, lo takut keberhasilan lo itu bukan karena kemampuan lo gitu. Nah, dengan lo yakin kemampuan seseorang itu kan bisa berubah karena usaha yang dilakuin, kayak belajar atau latihan gitu. Lo nyadar kalau semua itu proses buat lo jadi lebih baik, dan keyakinan itu menenangkan lo gitu. Karena di saat lo gagal, lo bakal berpikir ini tuh bisa ngebuat lo jauh lebih baik gitu loh. Terus positive self talk juga nih penting. Semuanya berasal dari pikiran lo sendiri ya. Kalau lo banyak berpikir hal-hal negatif, yang keluar itu emosi negatif juga atau sebaliknya gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue nih, gue kan suka insecure. Itu kayak gimana? Nah, kalau insecure itu ini loh, jadi kan kita ini punya inner kritik sama inner nurturer kan. Nah, inner kritik ini kerjanya itu di pikiran kita tuh kritik terus, tapi ngasih tahu juga apa yang harus kita lakuin. Terus kita punya inner nurturer. Ini suara yang ada di pikiran kita, yang kerjanya itu nenangin kita, nyemangatin kita, kasih sayang, bikin kita empati, bikin kita ngerti sama diri kita sendiri. Terus bikin kita ngerasa berharga gitu. Nah, terus itu beda. Nah, kita tuh bisa insecure karena inner kritik kita itu tuh terlalu mendominasi inner nurturer kita loh. Jadi kita tuh kayak yang bukannya ngasih kritik terus ngasih saran, dia malah ngejatuhin kita mulu kayak gitu. Nah, jadi kita juga tuh harus bisa loh, kita harus bisa tahu kalau inner kritik kita ini lagi muncul. Kita juga harus ngerti ini, kayak seandainya lo tuh inner kritik lo ini ngomongin lo tuh nggak berharga banget sih, tapi kan nggak mungkin dong, pasti ada dong di saat lo lagi berharga Iya gitu. sih. Iya bener-bener banget, bener. Terus kalau kayak gitu gimana? Ya kayak gitu tadi, kalau seandainya inner kritik lo lagi muncul ngomongin lo nggak ada gunanya gitu lah seandainya kan, lo mikir dulu, emang gue segitu nggak ada gunanya ya buat orang? Pasti kan ada gitu gunanya gitu. Jadi kan lo inner nurturer lo itu tetap berjalan walaupun inner kritik lo itu tuh kayak ngata-ngatain lo gitu. Jadinya seimbang gitu. Oh, baru tahu sih gue kalau ada inner kritik sama inner Sama gue juga nurturer. sih, gue baru tahu Iya, banget. berarti selama ini inner kritik gue lebih dominan gue ya nggak sih? Iya, karena kebanyakan yang kayak gitu sih. Berarti kita tuh harus ngontrol inner kritik kita. Nah, iya kita kan, sendiri. Iya, kayak harus- biar seimbang gitu Iya, kan. harus imbang. Jadi nggak boleh inner kritik terus inner nurturernya itu jadi di bawahnya inner kritik gitu. Jadinya kita gila sendiri sih kalau Oke kayak gitu. deh, ngerti sih gue. Kayak gue juga sekarang ngerti sih. Kayak gue baru tahu anjir kayak gini. Ah, Iya. thank you ya lo udah ngejelasin sumpah. Ya Iya, sama.